Halo teman-teman, sekarang kita akan introduce bagaimana caranya mengisi form transaksi ya di Smart Accounting Dashboard Insykobis ini. Nah, jadi teman-teman masuk aja ke menu transaction. Nah, menu seperti ini, teman-teman bisa klik di sini atau di sampingnya, it's okay, itu sama aja. Di sini ada appendix journal. Nah, teman-teman ini tidak perlu isi ya, karena ini terisi otomatis. Semuanya akan terisi otomatis. Nah, kemudian teman-teman mulai dari general journal bisa, misalkan dengan memasukkan pengeluaran-pengeluaran atau pemasukan-pemasukan yang di luar penjualan dan pembelian. Misalkan apa ya? Nah, ini misalkan contohnya advertising ya. Kemudian ada office expense seperti internet, listrik gitu ya. Nah, di sini masukin aja semua ke sini. Nah, ini cukup sederhana, teman-teman cukup memahami transaksi sesuai dengan KAP ya. Yang mana di sini ada debit, ada kredit. Di sini juga Insykobis sudah memberikan referensi buku yang bagus, kemudian juga ada referensi dari KAP itu lengkap, teman-teman pelajari, dan itu pasti akan sangat membantu memperkaya pengetahuan mengenai akuntansi ini. Oke. Nah, kemudian ini diisi aja ya. Nanti setelah terisi, refresh data gitu ya. Atau teman-teman mau ngisi semua dulu gak apa-apa. Misalkan transaksi penjualan gitu ya. Ini tanggalnya, kemudian dia ada dari gudang mana dikeluarinnya, kemudian salesnya siapa, nomor dokumen jangan lupa ya. Nomor-nomor itu sangat penting banget, teman-teman jangan pernah lupa isi nomor dokumen atau referensi ya. Ini ada kode transaksi, ini diisi penjualan aja. Kalau retur ya tulis retur gitu ya. Atau kalau misalkan ngasih sampel, tulis aja ngasih sampel gitu ya. Nah, ini disesuaikan. Kalau misalkan jual software ya berarti penjualan jasa gitu ya. Kemudian ini nama customernya, sebelumnya kan di input di database setup ya. Nah, ini dipilih aja. Kemudian nama barangnya apa, nah jumlahnya berapa, kemudian harganya berapa nih gitu ya. Kemudian kalau dari diskon di sini masukin aja. Ini diskon dari sisi nominal harga ya. Kemudian ini persentasenya. Ini teman-teman bisa pilih yang mana aja. Nah, misalkan yang ini akan berubah. Nah, atau misalkan mau isi pakai ini deh, diskonnya misalkan 1 juta. Nah, ini akan berubah ya teman-teman. Nah, ini teman-teman jangan lupa setelah diisi refresh data ya. Kemudian ada pembelian nih, transaksi pembelian. Nah, ini teman-teman juga sama, isi detail gitu ya. Nah, isi detail semua aktivitas pembelian teman-teman, mulai dari raw data atau misalkan material jadi gitu ya, masukin aja semua. Nah, ini jangan lupa teman-teman masukin transaksi kas masuk ketika ada penjualan dan pelunasan atau transaksi keuangan. Tapi kalau misalkan tidak ada pembayaran, berarti itu akan dikategorikan otomatis sebagai hutang gitu ya. Hutang dari customer ke kita. Nah, kemudian untuk transaksi kas keluar juga sama, ketika kita melakukan pembelian, itu ketika kita mengeluarkan uang untuk membeli barang tersebut, otomatis itu akan masuk ke sini nih. Ya, harus dimasukkan dan akan masuk ke dalam jurnal. Kalau misalkan teman-teman ngutang dulu, berarti teman-teman masuk ke dalam kategori hutang gitu ya. Oh ya, tadi ada kesalahan. Nah, kalau kas masuk, misalkan pembelian tapi belum dibayar, berarti itu piutang ya. Teman-teman punya aset gitu, aset yang masih belum clear gitu, yang belum dalam bentuk cash ya. Nah, ini jangan lupa diisi ya, tadi transaksi in outnya, kemudian setelah diisi refresh data. Nah, kalau misalkan ada transfer barang misalkan dari gudang 1 ke gudang 2, nah ini teman-teman catat juga di sini. Karena apa? Supaya akurat teman-teman.
inventory yang ada di gudang A, B, C itu teman-teman bisa lihat. Dan di situ bisa langsung terkonversi ke dalam bentuk uang. Nah, jadi teman-teman bisa tahu nilai di gudang tertentu itu ada berapa sih gitu kan aset kita. Nah, kemudian di sini ada inventory adjustment ya. Misalkan di sini penyesuaian inventory di cost center tertentu gitu ya. Misalkan di gudang A, oh kita ada 100 barang nih, kita akan keluarin 10. Oh, berarti teman-teman harus keluarin di sini. Gitu ya, tercatat semua. Nah, itu untuk transaksi teman-teman. Ya. Oke, terima kasih.